Aku tahu ya di Sungai itu kepercayaan masyarakat jadi tuan rumah. Kami jadi tuan rumah karena suruh menua Sungai itu aku yang memimpin. Kades itu tadi ke lapangan, dusun ke lapangan. Jadi aku tuh menguasai di lingkungan Sungai Ute. Udah lama aku udah tenun. Agak kecil aku belajar tenun. Kakakku ngajar aku. Banyak mah tenun itu. Kalau kelompok mah. Benang datang dikasih orang tuh dibagi-bagi semua. Apa yang mau katanya. Banyak mah tenun. Belajar aku, belajar kakak aku. Orang biasa ada kakak khusus pihak itu ya orang melahir kecil gitu pandai banget nenun ya dulu gitu. Ajar aku di rumah belajar nenun, belajar ngikat gitu. Nyam aku ya pandai gitu. Nak malu-malu gitu. Satu sekali aku tuh belum puas aku belajar tenun gitu. Kejar ke rumah orang lain aku pada nyedan apa. Nyedan. Dua-dua sekali aku belajar nyedan. Di kampung laut gitu. Balau cok aku. Oh, selain di nenun tadi aktivitasnya sekolah. Pekerjaannya di sekolah itu ngecek administrasi, nanda tangan apa segala, apakah udah beres, semuanya adalah tanggung jawab kepala sekolah. Nama lengkap saya Marieta Samai, saya kepala sekolah SD 05 Pinjauan. Di komunitas tenun sebagai ketua tenun kelompok tenun di Sungai Ute. Ya, kalau aktivitas sehari-harinya berladang. Kalau kadang ndak ke ladang tuh nenun, nganyam. Ya, kalau ke ladangnya paginya turunnya jam 8, pulangnya dari ladang tuh misalnya kalau udah selesai merumput kah, nanam kah, apa segala. Kadang sampai sore di ladang. Kalau udah selesai, siang kembali ke rumah, nganyam. Kalau pas musim nganyam, kalau pas menenun, ya menenun gitu. Kenalkan, nama saya Mariana Nantai, dipanggil sehari-hari. Kadang disebut Nantai, apalagi sekarang tuh udah ada anak Mama Flora yang paling terkenal. Kami ngagak rumah tuh coba kesepakatan semua. Kami ngentak tuh sebab 73. Jadi 73 itu tadi harus sepakat. Udah kile kami baru di Ausari baru ngalih kulu. Nah, semua pemain rumah tuh 28 bilik. Jadi utenya digagak kami bekanya. Jadi itu sebab alu nyadi. Nyadi, hati kita nebang sekayu. Kita harus diganti 2. Pun di budidaya ke kita semua. Ngai kutenya hati nak punya kayu ameh. Ui ameh.
Meramat amih ya kedua kita. Meramat temayuh ya kedua. Ya nenun tu ya agak bisik tu empat bilik. Tapi satu dan lantai 2 kan, 3 ibu sama ni. Kalau zaman dulu itu nak ada kita beli di pabrik. Cuma orang tua-tua itu dia bintal dari kapas, jadikan benang. Kemudian sekarang ini karena kita udah ada agak pabrik dan kedua lagi kapas tuh udah agak langka, orang yang ngajar untuk mintal benang pun udah ndak ada lagi generasinya. Mengagang. Jadi benang tu tadi, mulai hari benang kapas tu tadi, kita sampai bisik benang pabrik. Mulailah sudayan ngasih dengan tangan. Engkerbay. Kalau engkerbay kayu menghasilkan warna merah juga, tapi benang mentah. Dasarnya putih, kalau kita celupin ke engkerbay, kita ambil daunnya, kita rebus, kita kasih kapur sirih. Sama juga kita simpan di baskom ke apa tempatnya. Terus kita gosok-gosok, kasih kapur sirih. Terus dah dingin, baru kita celupin benangnya. Hasilnya jadi merah. Kalau mengkudu, kalau benangnya diminyakin, mengkudu itu menghasilkan warna merah. Mengkudu. Apa tuh? Akar mengkudu dicincang-cincang, direbus, dicampur sama kapur sirih, dicampur sama jangau bukan jerangau, dicampur sama kulit jangau, direbus tuh, ditumbuk, terus dah direbus, kita kasih kapur sirih, kita gosok gini sampai keluar buih-buih itu yang menghasilkan warna, ada warna, berubah jadi warna, udah dingin air yang direbus tuh tadi, udah beberapa menit kah, udah dingin, baru kita masukin benang yang kita mau celupin ke mengkudu. Rengat kikat. Kalau rengat kikat, dia akar-akar. Daunnya lebar dan dia merambat. Rengat, kalau rengat kikat, setelah pencelupan warna merah, kalau kita itu ngebat, bahasa kami itu, tenun ikat maksudnya. Kalau kita udah pencelupan warna merah, kalau tenun ikat tuh mau di warna 3 kan, misalnya yang udah di warna kayak maron tuh, warna maron tuh, dicampur dengan rengat kikat sama rengat padi, jadi warnanya hitam-hitam. Kalau dasarnya putih, warnanya menghasilkan biru laut, yang dari warna rengat kikat sama rengat padi. Sama juga dengan yang engkerbay itu, engkerbay laut juga merah. Kalau kurang warna engkerbay kayu, jadi kita ambil engkerbay laut. Kita rebus, kita tumbuk, daunnya tumbuk, kita rebus, campur kapur sirih. Biar merahnya agak nampak gitu. Kalau tenun di Iban ini adalah tenun ikat yang disebut kebat kalau bahasa Iban. Kemudian sungkit,
kemudian subak, kemudian pilih selam, pilih amat, kemudian sidan. Ada 6. Malam sawang terik itu tuh. Siang tuh kena habis kerja beres di dapur itu nenun. Letih nenun tidur. Nyampe habis gitu. Kalau musim nenun ya nenun. Kan nenun yang enggak itu apa tuh. Kalau udah selesai nenun enggak seterusnya menenun. Selesai yang satu kita tuh ada selingannya nganyam kan. Paling enggak nganyam yang tikar yang kecil. Walaupun enggak seberapa besar pun namanya udah ada selingannya. Nganyam dan tenunan kan gitu biasanya. Enggak apa tuh karena kita yang belum usianya belum lanjut. Kalau udah menenun, sehelai itu puak kumbu misalnya harus ada nganyam. Setelah nganyam, selesai nganyam baru mulai lagi kalau mau menenun, kalau mau ngebat kan ngikat maksudnya, ngikat tenunan tuh. Alat untuk nenun itu kalau lidi yang khusus untuk nyusunnya supaya benang itu tersusun dengan rapi dan bisa ditata lagi. Kalau tenai itu untuk meneritkan, untuk menganuk bagian atas, untuk membatasi bagian atas. Kalau rakop untuk meneritkan ke bagian bawah. Kemudian kalau lebongan itu untuk menganyam dengan karap. Pengangkat karap itu kan untuk ngangkatnya supaya dia renggang dari lebongan. Kemudian lidi penegi untuk menerikkan dan menyusun, mengatur sampai di mana besar kecilnya. Kemudian beliak itu untuk memadatkan supaya tenun nampak padat dan rapi. Laban utenya kekayaan alam tu tadi mayuh di semua sungai tu. Wi jadi kerajinan. Okay? Arsam jadi kerajinan. Beban jadi kerajinan. Benang jadi kerajinan. Jadi bagatuknya deh, puak tu tadi, benang tu tadi, jadi kerajinan gitu. Ibu-ibu. Jadi cuak nak nenun, laban tu ke aturannya. Ibu-ibu ya, bisa aturan nenun. Ti laki-laki yang agak tiga lampir, agak selabit, agak langit, semua. Tikai wi. Ibu yang nganyam, laki ngerawat aja. Aku mau tuh pakai selimut. Dulu pakai tidur aja. Dulu. Dia tuh udah nak sayang katanya. Sekarang udah nak sayang. Orang nak ada mikir lagi katanya, udah tua. Orang muda memang bikin selimut gitu. Pakai apa gawai gitu. Ati ya
punci selik tu tadi keliak ngubap tu ngerti nawa. Tang dia tu nyu simpan dia jadi barang dia. Tahu ke ngubap? Tapi tu nyu dia tu nyu jadi kejimat. Pelindungan. Untuk tu kan ate udah keliang menyambut antu pala tu. Jadi dia tu nya nade ngayau ate udah gawanya tai ngorenya dia boinya tu. Nya contoh boinya tu tanya orang ate orang ino. Kalau untuk menenun ini ada pantangnya. Ketika kita misalnya musim nugal, kita tidak boleh menenun. Kalau misalnya ada orang meninggal, kita tidak boleh menenun. Berarti memang sakral tenun. Iya, kalau ketika orang membuat rumah gitu, tidak boleh menenun kita. Maksudnya kita pertama buat rumah tuh kita tidak boleh menenun. Tapi kalau udah rehab-rehabnya sih enggak apa. Kalau melanggar? Kalau melanggar itu sanksinya ke kita agak. Jadi kalau kita nenun itu istilahnya ada mau mendatangkan suatu musibah gitu. Kalau kita menenun ketika kita menugal, jadi mau mendatangkan misalnya hama-hama penyakit padi gitu. Semua ino-ino anak ngai belajar, te sepatutnya te sampai cukup umur, laban dia sampai cukup usia ya. Yang sampai tahu ngagak berkata, tengiga ngagak uta bukai tahu. Sampai ya nemu amat ilabu dia ngagak buat kumuk berkata. Tu te sampai tua, sampai tahu ngagak tahu. Te munyi ko jako orang iban, sampai beranak 2, beranak 3, sampai tahu ngagak tahu. Lamang tu nyamal, te sampai bisi anaknya. Keempat jamaah. Nyak mu tu bisi mali dia. Tatak dia. Kalau puak kumbu yang sebesar besarnya 70 ada waktu ibu buat tuh. Tapi hanya motif biasa aja lah. Motif sejenis itu aja, apa tuh ramai kemiding, belum berani untuk buat yang kayak naga, ular, kan kayak manusia belum berani mencoba yang motif seperti itu. Kenapa enggak berani Bu? Apakah sakral atau gimana? Karena itu apa tuh di usia kan belum cukup untuk membuat hal seperti itu. Kan apa tuh namanya kan tinggi, jadi kita tuh belum dibolehkan untuk membuat tenunan yang sakral. Tu udah 7 keturun udah. Nenek dulu buat. Gak tahu benar kapas. Tu jadi barang antik tu dia tu. Kemarin kan kita medak nak bisa kena samar. Tu nabau, tu ngelai. Tu namanya penyanyi ngelai. Itu puak kumuk. Tu penyanyi ngelai nama. Nabau tu penyanyi ngelai. Tu ngelai tu. Ya gambar manusia tu. Mutek tu naga. Naga ngau nama? Naga ngau tu ribai. Ribai. Doa menyadai. Kita badun sia gitu. Ura pangau tu. Tu dua akak ya. Ya tu tua ya tu. Bahkan nih cerita ya Nek. Cerita ya. Dua belaya tu jago iban naman. Oh, jago iban naman. Nama ribai dua ya naga tu berkelahi katanya. Baik. Belaya aku bersih bawah melabau. Satu biji satu pun. Belaya kayaknya satu biji. Rari ribai rari ke tasya. Itu. Tu ribai itu. Dia
Ditasi ayat nyuruk nih. Gila. Yang nguan ngentu padi kami dia cerita. Damai kami ngok cara-cara adat itu. Yang nguan tu padi kami itu. Tu ura pangau gitu. Ya to bedau itu bedau benua kita tahu, tapi tidak dilihat gitu. Manusia atau apa itu dicontoh orang bakal ular gitu. Pintar gak udah dulu. Akak sih kok lari ke langit miatnya bisa kepiat binatang ini. Sehari itu udah kemudian nak turun lagi. Sampai sabet kayak. Kalau menurut saya yang saya senangi itu binatang, tumbuhan, kemudian manusia yang paling rewet lah, sukar lah buatnya itu adalah manusia, ya. Karena ada batas-batas waktunya ketika kita membuat matanya, kita nak boleh istirahat, nak boleh misalnya tengah-tengah, misalnya kita buat gigi, hanya satu giginya kita buat, kemudian kita tinggalkan, itu kan menyuruh kita sakit gak menurut tuh. Sama juga dengan binatang, segala giginya, kepalanya. Artinya harus selesai, Bu, ya? Harus selesai pada waktu itu. Maka dari itu kita harus fokuskan waktu. Kalau yang lain sih enggak ada lah. Oh, pernah ketika saya dulu kan buat baju sungkit pas di ular naga. Kok tiba-tiba dia putus sendiri gitu. Nah, kemudian karena kita ditinggal, kemudian nyusunnya waktu kita mau rencana bikin, jadi kita lupa nak buat ritual yang seperti itu. Kiranya tadi karena baju, jadi kita nak perlu nak seperti kain puak kumbuk nih gitu. Lupa gitu, kita abaikan tadi itu. Rupanya juga kena juga kita, kan gangguannya ke kita. Nggak sih ganggu apa-apa, tapi kita kerja tuh nak lancar gitu. Jadi kita sering putus lah, sering salah lah. Nah, waktu kita pertama kayaknya betul, tetapi bisa salah, bisa kurang gitu. Nah, kekak kita utai itu harus berlanjut atau dilatih. Semua ino anak ngai belajar, sepatutnya sampai cukup umur, laban dia sampai cukup usia ya, yang sampai tahu ngagak berkata, ngagak udah bukai tahu, sampai ya nemu amat ilabu yang ngagak buat kumuk berkata. Yang ingin saya untuk belajar tenun kan sebagai generasi orang Iban kan, misalnya kalau udah ndak ada yang menurunkan generasinya ke kita, jadi punah nanti. Untuk harapan saya dari saya ke anak-anak nanti, saya generasikan juga biar tidak putus di situ saja kan. Anak-anak tuh harus tahu, paling enggak mereka tuh motif nih gini, oh ini motif apa Bu, ini motif apa. Kan motif itu harus mereka ketahui juga. Harapan saya generasinya harus diturunkan untuk anak-anak kita ke depan. Harapan saya untuk tenun ini supaya ada terus-menerus generasi ke generasi. Jangan ndak diteruskan karena ini adalah suatu budaya. Ketika kita nak meneruskan ini juga ada budaya yang ketinggalan. Supaya kalau kita kan ingin memajukan budaya dan ingin terus menggalinya. Itu harapan saya untuk generasi penerus ke depan.